Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan, pekan ini kita masuk pada pekan keempat dan kita masuk pada pembahasan tentang elektrik potensial atau potensial listrik ya. Kita artikan dengan potensial listrik. Nah ini video ini dibuat sebagai guidelines untuk rekan-rekan mempelajari modul yang sudah disertakan pada pekan ini. Saya tuliskan di sini bahwa elektrik potensial adalah memiliki simbol V yang kita kenal dengan volt ya. Dengan volt, jangan juga terkecoh karena kita punya pengertian lain yaitu elektrik potensial energi. Jadi ada elektrik potensial energi, ini simbolnya U ya. Kemudian ada juga yang akan kita pelajari sekarang adalah elektrik potensial. Ini simbolnya V. Karena memang keduanya adalah berkaitan, di mana V adalah elektrik potensial atau potensial listrik ini adalah elektrik potensial energi per muatan listrik. Jadi elektrik muatan potensial itu adalah V sama dengan U dibagi Q gitu ya. Jadi ini potensial energi dan ininya permuatan listrik, makanya satuannya dari elektrik potensial itu adalah joule per coulomb atau yang juga sama dengan volt ya. Jadi joule per coulomb itu sama dengan volt. Nah ini seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya bahwa untuk menghitung elektrik potensial energi itu adalah misalnya kita punya Q1, Q0, misalnya ini sudah ada Q1, ini Q2, maka kita akan bisa menghitung potensial energinya adalah Q1 dikali Q2 dikalikan dengan 4V epsilon 0 Joule. Ini ya. Sehingga ketika kita mencari elektrik potensial, maka ini dibagi dengan Q. Sehingga kita punya rumus untuk elektrik potensial adalah Q dibagi 4V epsilon 0 Joule per coulomb. Jadi artinya 1 volt itu adalah sama dengan 1 Joule per coulomb. Oke, nah begitu pula sebaliknya. Jika kita mempunyai nilai V dan kita mempunyai nilai Q, maka kita bisa menghitung nilai dari elektrik potensial energinya. Nah kemudian saya tuliskan di sini, jika sebuah partikel dengan muatan listrik berada dalam medan listrik yang homogen atau seragam dan berpindah dari satu titik A ke titik B, maka perubahan elektrik potensialnya atau elektrik potential difference, ini perbedaan antara elektrik potensialnya itu adalah VB dikurangi VA. Jadi kalau misalnya dia titik mulainya di sini A, di sini B, maka perbedaannya adalah perbedaan elektrik potensialnya adalah VB dikurangi VA. Seperti itu. Sedangkan besarnya elektrik potensial energi, kita balik lagi ke rumus yang awal, maka kalau kita mengetahui beda potensialnya di sini, maka kita tinggal kalikan dengan nilai muatan yang ada dalam partikel tersebut. Kemudian ada lagi satu hal yang penting dalam pembahasan elektrik potensial, yaitu yang kita sebut dengan equipotential surface, atau di modul dituliskan equipotensial ya. Equipotensial. Nah, yang paling mudah untuk diingat tentang equipotential surface itu adalah dia akan tegak
dia akan selalu tegak lurus, atau di bahasa Inggrisnya perpendicular ya, atau tegak lurus dengan medan listrik. Jadi kalau di gambar ini kita lihat kita punya field line, ini adalah garis listrik, garis medan, yang juga di sini akan searah dengan vektor medan listrik E. Maka yang warna oranye ini tegak lurus, yang ini juga tegak lurus, ini tegak lurus, ini tegak lurus. Yang tegak lurus ini adalah equipotential surface. Ini kalau bentukannya garisnya lurus seperti ini. Maka ini katakanlah equipotensial yang dia tinggi, ini equipotensial yang rendah. Semakin menjauh dari titik sumber, maka dia semakin melemah. Kita lihat contoh gambar yang di yang dia bentuknya radial. Maka kita lihat ini adalah sebuah partikel dengan muatan listrik positif. Ini garis yang biru muda ini adalah medan listrik dan electric field line, ini E. Maka yang warna oranye ini adalah garis atau equipotential surface. Ini dia akan selalu tegak lurus. Dia akan selalu tegak lurus dengan medan listrik atau electric field line. Bagaimana kalau dia bertemu dengan muatan lainnya? Seperti kita ketahui, ketika dua muatan bertemu, maka terjadi perpindahan atau terjadi koneksi antara garis medan listrik ya, vektor medan listrik kita lihat di sini. Maka tetap bentuk dari equipotensialnya seperti ini. Cuman teman-teman perhatikan di satu titik pertemuan ini, maka dia bentukannya berubah ya, tidak bulat sempurna, tapi dia berubah seolah-olah ini terhimpit oleh dua partikel, karena kita tahu di antara dua partikel ini terdapat gaya, sehingga seperti terhimpit pada titik ini. Dan di titik ini memang pada titik ini, kalau dalam bukunya Halide Resnick ini kita punya di sini tidak ada work ya, tidak ada W. Artinya pada titik ini memang tidak ada W, sehingga apa namanya pada posisi at rest gitu ya. Oke, itu yang paling mudah diingat terkait equipotensial, bahwa equipotensial itu adalah dia akan tegak lurus dengan medan listrik. Nah, bagaimana pembahasan berikutnya, bagaimana menghitung beda potensial listrik? Ya, bagaimana menghitung beda potensial listrik? Saya tuliskan di sini, kita akan mengurangkan potensial listrik yang tinggi dengan yang rendah, sehingga kita dapat beda potensialnya. Nah, jika jeda antara beda potensial antar garis equipotensial itu terdapat sebuah jarak, sehingga cara sederhananya untuk mendapatkan beda potensial adalah dengan mengurangkan ini tegangan potensial listrik pada titik akhir dan titik awal. Ini F ini maksudnya finals dan I ini initials, ya kan? Maka kita kurangkan dari final terhadap initial. Kita lihat gambar di sebelah. Kalau misalnya ini adalah akhirnya, titik akhir finals, maka ini finals dan ini adalah titik awalnya, maka beda potensial itu adalah potensial listrik pada titik F dikurangi dengan potensial listrik pada titik I. Seperti itu. Nah, karena sifat dari potensial listrik ini adalah sifatnya berkesinambungan terus-menerus, maka dihitung dengan cara integral. Dengan cara integral kita lihat dari I menuju F. Di mana F adalah titik akhir ya, seperti yang saya sampaikan, ini F adalah titik akhir dan I adalah titik awal, sedangkan DS ini adalah jaraknya. Nah, cara sederhana untuk menurunkan rumus integral ini sebenarnya karena equipotensial atau potensial listrik itu adalah skalar, bukan vektor, maka kita dengan mudah dapat menghitung beda potensial itu
Saya tuliskan rumusnya di sini, saya salinkan Vf dikurangi Vi itu sama dengan minus ini E ini adalah medan listrik dan delta X ini adalah jarak. Jadi kalau misalnya kita punya garis ekipotensial, ekipotensial surface ini misalnya higher F potensial, kemudian ini lower potensial, maka jarak antara dua titik ini, antara titik I dan titik F ini ada delta X, dan di sini ada garis medan listrik, ini E, ada garis medan listrik, maka untuk mendapatkan beda potensialnya adalah Vf dikurangi Vi sama dengan minus E, ini medan listrik dikali dengan delta X atau jarak. Jarak antara dua potensial ini. Nah, saya mengutip dari bukunya Halliday Resnick bahwa karena potensial listrik itu adalah skalar, sehingga ini contoh ini dapat kita kita perhatikan contoh A di mana terdapat medan listrik yang warna ungu ini medan listrik, ini medan listrik, ini medan listrik. Kemudian ini adalah ya medan listrik. Kemudian ini karena medan listriknya akan tegak lurus dengan ekipotensial, maka ini adalah ekipotensialnya. Higher potensial, ini lower potensial. Nah, ini ada jarak antara higher potensial dengan lower potensial, yaitu jaraknya D di sini. D. Saya kasih warna lain. Ini D. Oke. Nah, maka berapakah perbedaan potensial listrik antara titik I dan titik F? Seperti yang ditulis tadi, titik I dan titik F itu memiliki beda potensial minus I dikali delta X. Delta X di sini adalah D. Jadi sama dengan minus I dikalikan dengan D. Ini kalau dari titik I di sini ke sini. Contoh B ada lagi. Bagaimana kalau dia menyimpang dulu? Misalnya di sini dari I ke C dulu. Kemudian dari C dia punya sudut 45 derajat menuju F. Gitu ya. Nah, karena ini ada sifatnya kontinu sehingga dihitung secara integral, dalam contoh kasus ini, maka ini akan menghasilkan hasil yang sama. Pada contoh kasus yang ini, yang langsung lurus dari I ke F, dan pada contoh kasus yang ini, dia menyimpang dari I ke C, kemudian C ke F, maka kita dapat menghitung dengan cara yang sama, di mana Vf dikurangi Vi itu sama dengan minus I dikali delta X. Ya. Jadi jaraknya langsung di sini delta X ini adalah D. Seperti itu. Oke. Ini sangat membantu untuk memahami terkait potensial listrik. Jadi potensial listrik, kalau rekan-rekan perhatikan, di sini ada yang lurus langsung dan ini ada simpangan, atau mungkin nanti bentuknya mungkin akan seperti ini gitu ya, atau akan seperti ini. Nah, dia akan dihitung jarak yang realnya saja, seperti itu. Simpangan-simpangan lainnya itu tidak akan hilang karena diintegralkan, sehingga yang dapat kita hitung adalah jarak garis lurusnya. Nah, ini ada satu contoh lagi. Bagaimana jika satu partikel dengan muatan listrik positif ini fix di sini. Kemudian pada jarak P di sini, pada jarak P ini terdapat muatan uji Q0 ya di sini. Kemudian berapakah beda potensialnya? Caranya adalah dengan menggeser dari titik V ini dia to infinity. Dari titik V ini, Q ini digeser terus sampai dengan Tahingga. Ya, sampai dengan Tahingga.
Sehingga kita bisa menghitung antara titik P ini, jaraknya adalah R, dari titik fix ini, fix muatan listrik di sini, ke titik awal dan titik akhir. Titik akhirnya adalah tahingga. Di sini ya, tahingga. Sehingga kita bisa menuliskan Pf dikurangi Vi adalah minus integral dari R menuju tahingga E dikali dr. Dr ini adalah jarak. Ya, sehingga kalau kita masukkan, kita tahu bahwa di pembelajaran sebelumnya E ini adalah medan listrik. Medan listrik. Cara menghitungnya 1/4 V epsilon 0 dikalikan dengan muatan dibagi R. R ini adalah jarak, R kuadrat. Maka kita masukkan ini ke sini. PF-nya ini karena ini tahingga maka kita 0, maka ini jadi minus V. Minus V, kemudian kita integralkan, ini akan keluar. Yang ini akan keluar di sini. Sehingga yang diintegralkan hanya R, karena yang diintegralkan adalah jarak. Dan kita tahu, kalau rekan-rekan nanti belajar integral di matematika 1, maka kita akan dapatkan minus V itu sama dengan minus 1/4 V epsilon 0 dikalikan Q dibagi R. R ini adalah jarak yang ini ya. R ini. Nah, jika kita gantikan jarak ini adalah dengan jarak yang tahingga, maka kita gantikan dengan R yang kecil ini. Sehingga ini karena ini minus-minus, maka V adalah sama dengan positif 1/4 V epsilon 0 dikalikan dengan Q dibagi R. Nah, tanda positif dan negatif ini tergantung dari Q-nya. Jadi kalau Q-nya elektron, maka dia negatif. Ya, elektron. Nah, kalau proton, maka kita punya positif Q. Nah, ini proton. Sehingga nilai minus dan plus di sini, ini tergantung Q-nya. Kalau Q-nya elektron, maka negatif. Misalnya di sininya muatan listriknya adalah elektron, maka ini jadi negatif rumus ini ya. Nah, kalau muatan listriknya positif, maka rumus ini menjadi positif. Satu contoh lain untuk bagaimana kalau terdapat beberapa muatan listrik. Contohnya ini misalnya kita punya Q1, Q2, Q3, Q4 dengan jarak yang sama, identikal. Ini jarak yang sama. Nah, berapakah nilai potensial listrik pada titik P di sini? Nah, caranya adalah dengan menjumlahkan antara muatan listrik per jaraknya, kemudian baru dikalikan dengan 1/4 V epsilon 0. Jadi, tegangan pada di sini, tegangan pada atau beda potensial di sini itu akan sama dengan kita jumlahkan dari 1 sampai dengan 4. Oke. Nah, di sini kita tinggal jumlahkan saja QI dibagi RI. I ini adalah nomor ini ya, 1, 2, 3, 4. Oke. Dan R di sini adalah jarak antara P ke sini. Ya. Pada contoh kasus ini adalah D dibagi akar 2 ya untuk nilai R ini. Untuk nilai R. Nah, ini sebagai guidelines, rekan-rekan bisa apa namanya? Bisa membaca kembali di modulnya. Terima kasih. Kita bisa diskusi juga di WhatsApp group atau di forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.